Nah itu materi dari nama perintah ketiga. Jadi intinya adalah, saya ulangi ya, kita harus tahu namanya siapa dari materi minggu lalu, atau nanti bisa juga dibuka di di video saya di YouTube. Terus perintahnya di perintah ketiga adalah ada dua. Satu, jangan menaikkan nama Tuhan dengan merendahkan. Ada dua kata yang penting, menaikkan terus merendahkan. Nah, realitanya ya menyebut ya. Jadi jangan menyebut nama Tuhan dengan merendahkannya, intinya betul. Jadi kita kalau hanya sekedar menyebut dengan sembarangan agak kurang tajam maksudnya. Tapi kalau dengan kata menaikkan dengan merendahkan, itu jelas. Nah, itu materinya. Saya persilahkan untuk bertanya atau berkomentar. Saya persilahkan. Silakan bertanya, komentar tentang nama Tuhan, kemudian perintah ketiga. Mas Siti mau nanya. Ya. Kan di Mazmur atau di mana itu dibilang panggilan namanya, serukanlah namanya. Yeah. Apakah yang dimaksudnya itu, dan tadi di Mas Siti bilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kalau di gereja saya kan adomannya ayatnya itu, karena di ayat itu aja udah dibilang panggillah, serukanlah. Tapi kan berarti kita harus menyerukan, memanggil namanya setiap saat atau sesering mungkin. Makanya di gereja saya biar pujian, biar apa, harus ada kata Yahweh-nya. Karena mereka bilang, loh di firman Tuhan di Mazmur kan sudah dikatakan, panggillah namanya, serukanlah namanya, katanya. Nah dia pedomannya cuma di sini tuh, yaitu. Dan dia mungkin jemaat ini belum mengerti tentang hukum ketiga, tentang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dan maksudnya ini jangan menyebut nama Tuhan sembarangan itu seperti apa ya, Mas Siti? Ya ini Bu, jadi kalau perhatikan ayat yang dipakai, jadi ketika disuruh berseru kepada namanya, ada kata sering nggak? Nggak ada kata sering di situ. Jadi konteks ayatnya adalah ya panggillah nama itu. Makanya saya tidak masalah dengan menyebut nama, membunyikan namanya saya tidak masalah. Tapi satu, harus sesuai aslinya. Kalau nyebut Yahweh ya ada kesalahan grammar secara sejarah. Yang kedua, karena dikit-dikit nyebut nama Yahweh itu tidak bisa kalau pakai alasan ayat itu sebenarnya. Ketika kata berseru yang dimaksud adalah berseru dengan hormat. Jadi kalau kita pakai ayat harus sesuai dengan ayat yang lain. Tentang nama itu harus sesuai dengan Keluaran 20. Jadi ketika berseru menyebut nama itu harus dengan hormat, harus dengan jangan sampai, kan ada ayatnya. Kata sembarangan itu kan maksudnya jangan sampai merendahkan nama itu. Jadi ketika dikit-dikit menyebut nama Yahweh itu sebenarnya merendahkan. Ini yang jadi artinya memang banyak orang yang sekernemer itu kurang memahami ayat perintah ketiga. Coba aja mereka pasti tidak akan ngerti bahwa menyerukan itu harus dengan hormat, harus dengan pemahaman jangan sampai merendahkan, jangan sampai membuatnya kosong, jangan sampai membuatnya useless. Jadi saya rasa orang-orang sekernemer jarang baca kamus Strong. Harusnya mereka sebagai gereja Yahudi, mereka ahli bahasa Ibrani. Tapi faktanya dari beberapa materi-materi sekernemer mereka tidak ahli. Seperti sering saya bahas, ada Yesus mereka sebut sebagai kuda jantan. Lawang nama Yesus itu bukan bahasa Ibrani, tapi mereka menggunakan grammar Ibrani. Ya tidak bisa. Gitu. Terus misalnya ada lagi mereka nyebut Yesua.
tapi tidak tahu bahwa Yesua itu artinya Yehosua. Hal sederhana itu aja mereka nggak tahu. Ya terutama Yahweh juga gitu, sejarahnya Yahweh mereka tidak tahu. Terus YHMH di kayu salib mereka sebut YHWH Wamelek gitu. Artinya mereka tidak baca bahwa di terjemahan Ibrani PB tidak ada Wamelek. Mereka nambah sendiri ada kata W di situ. Itu aja udah salah mereka. Jadi sikap-sikap orang Sekrenemer sejauh ini sampel-sampel yang aku lihat. Aku nggak tahu mau misalnya kapan-kapan aja diangkat temanya. Itu kurang apa ya, argumen mereka salah. Secara grammar aja salah mereka. Gitu. Lawang mereka pakai Pesita, ngomongnya begitu kan, pakai Ibrani PB, Perjanjian Baru bahasa Ibrani. Tapi mereka tidak setia bahwa di kayu salib itu tidak ada Wamelek. Yesua Hanotsri Melek Hayudim, bukan Yesua Hanotsri Wamelek Hayudim. Tidak ada babnya. Hal begitu saja sudah salah. Artinya penjelasan dikit-dikit nyebut Yahweh itu aja udah salah. Jadi harus ada konteks yang sesuai ayat-ayat silang, ayat lain. Jadi ketika disuruh berseru kepada namanya dan diselamatkan, itu memang ada yang Yoel tadi saya sebutkan. Tapi ketika berseru itu bukan kok dikit-dikit membunyikan. Nah, kalau dikit-dikit membunyikan itu Sekrenemer itu mirip karismatik yang suka menengking. Menengking itu kan membunyikan dengan keras.